Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 pada pembahasan kali ini kami akan membahas mengenai konsep akreditasi pada lembaga pendidikan di perguruan tinggi. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama ialah akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah itu ialah sebuah proses penilaian yang dilakukan secara berkala untuk menentukan apakah sebuah sekolah sudah memenuhi standar minimal pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Proses ini sangat penting karena berfungsi sebagai cermin bagi sekolah untuk melihat kekurangan dan kelebihannya. Penilaian ini tidak hanya melihat satu sisi saja, melainkan mencakup seluruh aspek sekolah mulai dari cara guru mengajar, kelengkapan fasilitas belajar, hingga manajemen dan kesiswaan. Proses ini membawa dua dampak utama bagi sekolah tersebut. Yang pertama ialah dampak internal. Akreditasi memaksa sekolah untuk mengevaluasi kinerjanya sendiri, apakah sudah mematuhi standar nasional pendidikan atau belum. Hasil penilaian ini menjadi acuan penting untuk memperbaiki kualitas sarana dan prasarana, memperbarui kurikulum, serta meningkatkan kompetensi pada guru. Kemudian dampak yang kedua ialah dampak eksternal. Bagi masyarakat luar, status akreditasi itu menjadi bukti nyata kualitas sekolah tersebut. Akreditasi yang baik akan membangun kepercayaan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sana, memberikan pengakuan bahwa standar pendidikan di sekolah itu terjamin, serta terus mendorong sekolah untuk menaikkan kualitasnya agar tidak tertinggal. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua ialah proses dan fokus antara sekolah dan perguruan tinggi. Bagian ini menjadi jembatan yang menjelaskan bagaimana sistem akreditasi bekerja, serta apa yang membedakan arah penilaian antara sekolah dasar, menengah, dengan dunia perkuliahan. Meskipun sama-sama bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan, dinamika dan cakupan penilaian di perguruan tinggi jauh lebih kompleks karena mahasiswa dipersiapkan untuk langsung terjun ke dunia kerja atau industri. Tingkatan akreditasi di dunia perkuliahan, akreditasi dibagi menjadi dua level, yaitu akreditasi untuk rumpun ilmu atau jurusan dan akreditasi untuk keseluruhan kampus. Penilaiannya berfokus pada kualitas pengajaran, hasil penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, yang dikenal sebagai Tridharma perguruan tinggi. Yang kedua ialah perbedaan utamanya. Poin dasarnya adalah sekolah lebih fokus pada pemenuhan standar dasar pendidikan nasional anak-anak, sementara itu perguruan tinggi fokusnya jauh lebih luas, yaitu pada Tridharma dan bagaimana lulusannya mampu bersaing secara global. Status akreditasi kampus ini nantinya akan sangat memengaruhi masa depan lulusan saat mencari kerja, peluang mendapatkan dana, hibah atau beasiswa, serta peringkat kampus tersebut di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya ialah akreditasi perguruan tinggi. Akreditasi perguruan tinggi ialah sistem penjaminan mutu eksternal yang memastikan bahwa sebuah universitas, institut, atau politeknik menjalankan fungsinya sebagai pusat pendidikan tinggi dengan baik. Mengingat tanggung jawab perguruan tinggi yang besar dalam melahirkan inovasi dan tenaga ahli bagi negara, proses penilaiannya dilakukan dengan sangat ketat, terstruktur, dan melibatkan banyak pihak profesional di bidangnya. Fokus utamanya berbeda dengan sekolah biasa. Kampus dinilai berdasarkan 3 kewajiban utama, yaitu seberapa bagus kualitas pengajaran dosennya, seberapa banyak penilaian bermanfaat yang dihasilkan, serta bagaimana kampus memberikan dampak nyata atau pengabdian langsung pada masyarakat luas. Kemudian ada pun proses dan badan penilai. Proses akreditasi ini tidak dilakukan sendiri, melainkan oleh lembaga resmi independen seperti BANPT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, atau LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri. Kampus harus menyiapkan tumpukan dokumen laporan kinerja yang kemudian akan diperiksa langsung oleh tim penilai atau asesor yang datang berkunjung ke kampus untuk melihat kesesuaian lapangan yang secara nyata. Baik, hanya itu yang dapat kami paparkan terkait dengan konsep akreditasi di lembaga pendidikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.